Dalam beberapa tahun terakhir, peradaban industri menggunakan 85% energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas. Dalam sejarahnya, batu bara mulai digunakan secara luas di Inggris ketika hutan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energi dari embrio industrialisasi. Batu bara ditemukan hampir di mana-mana. Cadangannya juga terdapat di beberapa negara dan telah cukup lama dikembangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsumsi terhadap minyak dan gas alam meningkat pesat, tapi pasokan cadangannya mulai menipis. Krisis energi yang terjadi secara global telah menciptakan keinginan negara untuk mengembangkan energi berkelanjutan untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik, peralatan medis, pertanian, dan lain-lain. Selain itu, energi juga perlu diproduksi dan dikonsumsi secara berkelanjutan jika dampak dari perubahan iklim dapat dihindari. Energi nuklir sering diusulkan sebagai solusi atau sebagai bagian dari solusi untuk daya energi yang berkelanjutan sebagai kunci dari teknologi yang saat ini tersedia secara komersial. Energi nuklir memiliki basis sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dunia. Cadangan yang ada saat ini merupakan cadangan yang cukup besar untuk mendukung produksi bahan bakar nuklir selama beberapa dekade. Biaya bahan bakar nuklir hanya merupakan sebagian kecil dari biaya listrik nuklir. Proses bahan bakar yang lebih tinggi dalam membuat sumber energi tersedia yang jauh lebih besar tanpa mempengaruhi posisi dari tenaga nuklir tersebut. Selain itu, sumber daya energi nuklir dapat diperpanjang melalui daur ulang bahan fisil. Sehingga, nuklir menjadi sumber energi mutakhir yang dikembangkan setelah Perang Dunia II. Selain sebagai sumber senjata, pengembangan nuklir juga untuk sarana pembangkit listrik. Uni Soviet pun tak melewatkan momentum ini dengan membangun pembangkit listrik Chernobyl yang mampu menghasilkan 4.000 MW. Chernobyl terletak di sebuah kota kecil, Pripyat, yang berada di Ukraina, yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir itu dimulai pada akhir 1970-an dengan rencana memiliki 4 reaktor nuklir yang masing-masing mampu menghasilkan 1.000 MW. Reaktor itu sendiri adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap, di mana terjadi reaksi pembelahan inti fisil sehingga didapat energi panas yang lebih besar. Pada tahun 1983, 4 reaktor telah selesai, dan penambahan 2 reaktor lainnya direncanakan pada tahun-tahun berikutnya. Setelah pembangunan selesai, beberapa teknisi mulai melakukan pengujian terhadap beberapa reaktor di pembangkit nuklir yang ditetapkan sebelum shift pagi 25 April 1986. Chernobyl menerapkan sistem kerja perbagian, siang, sore, dan malam. Ketika itu, pekerja malam yang masuk kebanyakan tidak memiliki pengetahuan banyak di bidang nuklir dan tak berpengalaman melakukan tes tersebut. Sesuai rencana, pada tanggal 25 April, pengurangan bertahap pada output daya dimulai pukul 1.06 dini hari, dan pada awal shift, tingkat daya telah mencapai 50%. Pembangkit tenaga listrik daerah lain tak terduga berhenti memasok daya ke grid dan pengontrol grid listrik, sehingga meminta agar pengurangan output lebih lanjut reaktor Chernobyl ditunda. Uji coba akhirnya harus diundur ke tanggal 26 April 1986. Tenaga reaktor saat itu hanya 200 MW, jauh dari angka minimal 700 MW untuk menjalankan tes. Tetapi, Nikolai Fomin, kepala teknisi, tetap percaya diri meneruskan tes. Pada pukul 1:22:30, Leonid Toptunov, teknisi senior, menyadari komputer ingin reaktor agar segera dimatikan. Namun, Anatoly Stepanovich Dyatlov, deputi kepala teknisi, tidak menggubrisnya sehingga ia segera memerintahkan Alexander Akimov, kepala piket pekerja, memulai tes pukul 1:23:04. Awal dari neraka Chernobyl dimulai. Tes dilakukan dan tenaga di dalam reaktor turun sangat drastis, menjadi 30 MW termal. Tenaga sejumlah itu tak mampu memompa air ke dalam reaktor dan beresiko membuat reaktor menjadi panas dan meleleh. Batang pengontrol di dalam reaktor yang terbuat dari grafit juga bergerak secara tidak beraturan sampai akhirnya berhenti.
Absennya fungsi batang ini akhirnya menyebabkan panas berlebih dalam reaktor nuklir nomor 4 Chernobyl. Daya reaktor tiba-tiba melonjak hingga 33.000 MW thermal, 11 kali lipat lebih kuat daripada biasanya. Panas yang berlebih akhirnya membuat saluran bahan bakar di dalam reaktor pecah, termasuk juga pipa air di sana. Uap panas di dalam reaktor sudah tak terbendung. Suhu saat itu mencapai 3000 derajat Celcius dan tepat pada pukul 1:23 menit 58 detik, uap panas tidak mampu lagi dibendung oleh reaktor nomor 4. Atap reaktor seberat 1000 ton meledak dan menunjukkan penampakan inti reaktor serta dibarengi dengan embusan radioaktif nuklir. Beberapa detik kemudian, ledakan terjadi dan menyebabkan kebakaran pada atap reaktor nomor 3. Sistem keamanan otomatis tak bisa bekerja maksimal ketika itu. Petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian dalam beberapa menit dan mulai melawan kobaran api tanpa peralatan untuk melindungi mereka dari efek radiasi nuklir. Efek radiasi tak langsung terasa, namun selang beberapa hari kemudian, ribuan orang yang hidup di sekitar pembangkit ini mulai menunjukkan kualitas kesehatan yang menurun. Karena adanya ledakan tersebut pada 27 April 1986, pemerintah mulai mengevakuasi 50.000 penduduk Pripyat. Warga diberitahu bahwa mereka akan pergi hanya untuk beberapa hari dan mereka pun hanya membawa sangat sedikit perbekalan. Sebagian besar malah tidak akan pernah kembali ke rumah mereka. Bencana besar ini tak langsung diberitakan kepada internasional. Pemerintah Soviet membutuhkan waktu berhari-hari untuk memberikan pernyataan. Ketika mendengar bencana itu, pemimpin Swedia menuntut kejelasan mengenai dampak ledakan dari reaktor tersebut. Mengenai ledakan ini, pada 1995, pemerintah Ukraina menyatakan bahwa 125.000 orang telah meninggal akibat efek radiasi Chernobyl. Sebuah laporan dari Chernobyl Forum memperkirakan sekitar 50 orang terbunuh beberapa bulan setelah ledakan itu. Hingga kemudian, 9.000 orang akhirnya meninggal dunia akibat kanker terkait paparan radiasi dari Chernobyl. Angka ini belum termasuk sekitar 50.000 orang yang tinggal di kawasan yang lebih luas, yang kemudian menderita kanker akibat radiasi. Dari 50.000 penderita kanker itu, separuhnya meninggal dunia. Namun sangat sulit untuk mengukur secara akurat berapa jumlah kematian yang disebabkan oleh kejadian Chernobyl. Sebagaimana dari waktu ke waktu menjadi lebih sulit untuk menentukan apakah kematian itu telah disebabkan oleh paparan radiasi. Selain pada manusia, dampak radiasi juga terjadi kepada hewan-hewan di lokasi bencana yang mengalami mutasi gen. Pada 1990, sekitar 400 hewan lahir dengan cacat. Beberapa dari mereka lahir dengan anggota badan ekstra, warna yang abnormal, dan ukuran tubuh yang lebih kecil. Burung-burung terkena pengaruh radiasi, paruh mereka memiliki cacat, albinisme, dan otaknya lebih kecil. Manusia juga bisa terjadi mutasi gen sehingga banyak wanita hamil menggugurkan kandungan mereka karena takut jika bayi mereka akan terlahir dengan adanya mutasi. Menurut dampak sosial bencana Chernobyl, bahkan ada wanita yang hidup dengan nyaman di luar zona eksplosi memilih untuk mengakhiri kehamilannya daripada harus menerima resiko jika memiliki bayi yang tidak normal. Selain itu, bencana ini mengakibatkan kerugian material sebesar 18 miliar rubel atau setara dengan 3,5 triliun rupiah, dan efek jangka panjang radiasi terhadap manusia masih harus diselidiki hingga saat ini. Kecelakaan ini telah menunjukkan pentingnya kepatuhan ketat dengan prinsip-prinsip keselamatan dasar dan teknis bagi pembangkit listrik tenaga nuklir. Analisis keselamatan yang terus-menerus pada pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dan peningkatan untuk menghilangkan penyimpangan, studi aktif, dan pertukaran pengalaman secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor manusia. Kecelakaan telah menunjukkan kebutuhan untuk membangun dan mendukung sistem tanggap darurat tingkat tinggi nasional dalam kasus kecelakaan. Analisis pengalaman tanggapan sehubungan dengan kecelakaan Chernobyl memberikan kesempatan unik untuk memperbaiki sistem tanggap darurat yang harus mencakup prosedur yang jelas untuk bertindak, personil terlatih, instrumen dan peralatan yang diperlukan, kriteria dan mekanisme pengambilan keputusan yang dikembangkan, dan sistem pelatihan bagi para pekerja kedaruratan. Pengalaman ini harus diintegrasikan ke dalam rekomendasi internasional dan metode untuk menilai, memantau, dan merespon kecelakaan nuklir.